Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dastina. Saya sini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai metodologi penelitian. Desain penelitian adalah sebuah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat di dalam penelitian. Yang pertama yaitu definisi operasional populasi dan sampel, metodologi analisis data, dan jenis data. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Definisi operasional yaitu mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diminati sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Contoh pentingnya definisi operasional adalah mengenai benar dan salah dari suatu hal atau saat observasi dilakukan, di mana terdapat kegundahan dan kebingungan sebab dengan informasi atau panduan tersebut, peneliti bisa mengetahui cara mengembangkan konsep yang baik. Dengan begitu, peneliti bisa memastikan apakah prosedur dalam pengukuran bisa dilakukan dengan cara yang sama yang digunakan oleh peneliti terdahulu atau dengan cara yang baru. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala interval atau skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang terdapat berupa pernyataan atau pertanyaan, baik bersifat favorable atau bersifat unfavorable. Contohnya yaitu sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Skala nominal adalah skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Pada skala nominal ini, peneliti akan mengelompokkan objek, baik individu ataupun kelompok, dalam kategori tertentu dan disimbolkan dengan label atau kode tertentu. Kemudian, angka yang diberikan kepada objek hanya memiliki arti sebagai label atau pembeda saja dan bukan untuk menunjukkan adanya tingkatan. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan contoh yang paling umum yang digunakan, yaitu variabel jenis kelamin. Jenis kelamin dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, hasil pengukuran tidak memiliki tingkatan tertentu. Artinya, laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan atau sebaliknya. Jika dalam sebuah penelitian, biasanya akan diberi simbol angka sebagai pembeda. Misalnya, jenis kelamin laki-laki diberi simbol angka 1, jenis kelamin perempuan diberi simbol angka 0. Simbol angka ini hanya untuk membedakan saja, tidak menunjukkan bahwa satu lebih besar dari 0 dan sebagainya. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian untuk membedakan data sekaligus mengandung unsur pemeringkatan atau ranking. Skala ordinal biasanya merupakan ukuran konsep non-numerik seperti kepuasan, kebahagiaan, ketidakpuasan, dan lain-lain. Contoh umum dari skala ordinal adalah perangkat kualitas, status pekerjaan, peringkat tingkat dalam turnamen, peringkat urutan pemenang, tingkat kebahagiaan, tingkat kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Skala rasio adalah skala yang angka-angkanya memiliki kemampuan untuk membedakan, mengurutkan, berjarak sama, dan mempunyai titik nol mutlak dalam mengukur suatu objek. Populasi adalah wilayah generalitas yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota.
populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi sampel random sampling, yaitu pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Proportionate stratified random sampling yaitu digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Disproportionate stratified random sampling yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi serta tetapi kurang proporsional. Cluster sampling atau area sampling yaitu teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Sampling kuota yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sampling aksidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Sampling purposive yaitu teknik penentu sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampling jenuh yaitu teknik penentu sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Snowball sampling yaitu teknik penentu sampel yang mulanya jumlahnya kecil, kemudian sampel ini diminta untuk memilih teman-temannya. Analisis data dalam penelitian adalah merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti untuk perhitungan, menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsi atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Peneliti yang dilakukan dalam populasi tanpa diambil sampelnya tidak akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisanya, tetapi peneliti dilakukan pada sampel, maka analisis dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik inferensial yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu dan mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Di dalam statistik inferensial masih terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik parametris adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.